Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat roti buaya mocha mesis. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama-tama kita aktifkan dulu raginya. Ini ada 120 ml susu cair hangat. Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan dan tambahkan 1 sendok makan gula. Ini gulanya ada 60 gram gula pasir ya. Jadi saya pakai 1 sendok makan aja karena sisa gulanya nanti akan dimasukkan ke adonan tepungnya. Lalu ini dikocok sebentar, lalu ini ditutup dan diamkan kurang lebih selama 10 menit sampai berbusa. Sediakan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Ini saya pakai merek Cakra. Diayak dulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian tambahkan sisa gula pasir yang tadi ya, dan 1 butir telur yang dikocok lepas. Setelah 10 menit, ini susu raginya sudah berbusa ya, seperti ini. Ini tandanya raginya masih aktif dan masih bagus. Kemudian tuangkan ke tepung. Kemudian ini dikocok dengan mixer dengan speed rendah dulu, baru dinaikkan ke speed yang tinggi. Dikocok sampai setengah kalis supaya terkocok semuanya. Untuk pinggirannya ini dibantu dengan spatula seperti ini ya. Nah, ini sudah setengah kalis, matikan mixernya. Setelah itu tambahkan 30 gram mentega atau margarin. Dan masukkan juga 1 sendok teh garam. Lalu kocok lagi dengan mixer dengan speed yang tinggi sampai kalis elastis. Nah, jika sudah kalis seperti ini, matikan mixernya. Sebelumnya tangan saya sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Ini untuk mengecek kalis elastisnya. Seperti ini caranya. Ditarik adonannya. Jika sudah transparan seperti ini, tandanya sudah kalis elastis. Kemudian ambil adonan roti ini, lalu dibulatkan kayak gini ya. Wadahnya diolesi dulu dengan minyak goreng atau mentega tipis-tipis aja supaya tidak lengket. Lalu masukkan adonan roti ke dalam wadah tadi dan ditutup dengan kain bersih. Diamkan selama 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat ya. Setelah 1 jam adonan roti sudah mengembang seperti ini. Lalu letakkan di alas kerja dan dikempiskan. Supaya tidak lengket, taburi sedikit tepung. Selanjutnya, bentuk adonan roti memanjang seperti ini. Setelah itu, potong adonan roti jadi 3 bagian. Lalu bulatkan setiap potongan. Selesai dibulatkan, tutup lagi dengan kain. Ambil 1 bulatan adonan. Supaya tidak lengket spatulanya, ini saya olesi dengan sedikit tepung ya. Lalu potong menjadi 2 bagian. Untuk bagian ini dipotong lagi menjadi 4 bagian. Ini akan digunakan untuk kakinya. Setelah itu dibulatkan semuanya. Jadi bulatan yang besar untuk badan buaya dan 4 bulatan yang kecil ini untuk kaki buaya ya. Dan saya akan buat 3 roti buaya. Pertama kita buat kakinya dulu. Jadi bulatan yang kecil ini
Diguling-gulingkan seperti ini sampai memanjang. Dan ini untuk kaki yang satunya lagi dilakukan dengan cara yang sama ya. Setelah itu, letakkan kakinya ini ke loyang yang sudah diolesi margarin supaya tidak lengket. Kalau mau pakai baking paper juga boleh. Ini diletakkan di loyang dengan cara miring seperti ini ya. Karena buaya ini kan rotinya panjang, jadi supaya muat di loyang kita letakkan miring seperti ini. Dan kebetulan ukuran loyang saya juga kecil sesuai dengan bentuk ovennya, jadi sesuaikan aja dengan loyang dan oven yang teman-teman punya aja ya. Nah jadinya kayak gini ya teman-teman, meletakkan kakinya miring seperti ini. Dan sekarang kita buat badannya. Adonan untuk badannya sudah mengembang karena tadi didiamkan, jadi dikempiskan dulu, lalu digilas dengan rolling pin. Digilas memanjang dan sedikit melebar. Karena masih lengket, jadi saya beri taburan tepung di rolling pin supaya mudah menggilasnya. Digilasnya jangan terlalu tipis ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian digulung-gulung kayak gini ya. Setelah itu diguling-gulingkan lagi kayak gini. Jadi di kedua ujungnya itu satu untuk bagian kepala dan satu untuk bagian ekornya. Untuk bagian ekornya digulingkan memanjang dan bagian kepalanya digulingkan sedikit aja ya, karena yang paling panjang itu bagian ekornya. Nah ini saya buat bagian ekornya, saya gulingkan sambil ditarik-tarik supaya memanjang. Untuk di bagian tengahnya itu untuk perutnya, jadi kalau bagian perutnya itu jangan terlalu banyak digulingkan, biarkan aja besar, karena nanti bagian perut juga harus besar ya. Nah ini bagian kepalanya, ini ditandai seperti ini di bagian lehernya. Setelah itu pindahkan ke loyang. Cara meletakkan di loyangnya seperti di video ya. Letakkan badannya di atas kaki yang tadi dibentuk dan bagian ekornya dibengkokkan seperti ini. Sambil dirapikan lagi bentuknya. Untuk bagian kakinya kita bengkokkan seperti ini ya. Untuk bagian kakinya, di ujung kakinya ini ditekan-tekan seperti ini, karena ini akan kita buat jadi kuku atau cakar buayanya. Bentuk juga kepalanya dibuat semirip mungkin dengan buaya. Maaf ya teman-teman, tadi kekecilan loyangnya, jadi saya pindahkan ke loyang yang sedikit lebih lebar, karena nanti ini kuenya akan mengembang ya. Jadi harus menggunakan loyang yang lebih lebar. Kemudian tutup dengan kain bersih, diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini sudah mulai mengembang roti buayanya, dan akan kita lanjutkan dengan buat sisiknya.
dengan cara digunting-gunting ya, seperti ini. Dan yang ini untuk bagian matanya digunting dengan cara kayak gini ya teman-teman. Buat juga sisik di kakinya. Dan perhatikan juga cara membuat cakar buayanya. Ini digunting jadi 4 jari, lalu dilebarkan atau dijarang-jarangkan supaya lebih mirip seperti buaya. Dan semua kuku buayanya ini kita bikin runcing biar kelihatan lebih mirip. Untuk bagian matanya ini diberi choco chip aja ya teman-teman. Boleh pakai kismis kalau ada. Ini saya pakai choco chip. Dimasukkan ke dalam lubang yang bagian mata yang tadi kita buat ya. Pastikan choco chipnya tertanam lebih dalam ya, supaya nanti tidak lepas waktu dipanggang. Perhatikan juga cara membuat giginya, ini digunting dengan cara seperti di video ya teman-teman, di bagian mulutnya. Nah ini sudah selesai dibentuk, lalu didiamkan lagi selama 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam ini sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Setelah itu diolesi dengan susu cair tipis-tipis aja supaya nanti bagus ya warnanya. Di tahap ini sudah dipanaskan oven selama 10 menit. Nah ini sudah selesai, siap untuk dipanggang. Panggang di oven dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit atau sampai matang, sesuaikan oven masing-masing ya. Nah setelah 20 menit roti buayanya sudah matang. Selagi panas oleskan dengan mentega tipis-tipis aja supaya mengkilap tampilannya. Nah ini roti buayanya sudah jadi, sudah bisa disantap tanpa isian seperti ini. Karena walaupun gak ada isiannya tetap enak ya teman-teman, rasanya tetap lembut, gurih, dan juga ada rasa manis dari roti buayanya ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai isian boleh. Roti buayanya ini saya belah, tapi jangan sampai terputus ya membelahnya, karena ini akan saya beri isian. Untuk isian itu sesuai selera teman-teman aja ya. Boleh pakai selai, kelapa, ataupun buttercream sesuai selera. Untuk naruh isiannya itu boleh sewaktu badan buayanya setelah digilas lalu diberi isian, mau isian coklat atau apapun itu boleh juga. Dan boleh juga seperti cara saya ini, karena saya pakai buttercream, jadi saya pakai isiannya setelah rotinya jadi ya atau matang. Nah jadinya seperti ini ya, saya membelahnya nggak sampai terputus, di dalamnya itu matang merata, empuk banget ya, serat-serat rotinya kelihatan. Kemudian olesi dengan isian buttercream rasa mocha. Untuk resep buttercream mocha ini nanti akan saya upload juga ya videonya. Tambahkan dengan meses coklat. Ini enak banget ya teman-teman, perpaduan rasa buttercream mochanya dengan coklat meses ini pas banget. Saya aja makannya sampai nambu-nambu ya teman-teman, karena enak banget rasa buttercream dan mesesnya ini.
Nah, ini dia roti buaya mocha mesis coklatnya. Sudah jadi, cantik banget hasilnya ya. Kira-kira udah mirip buaya atau belum ya teman-teman? Ini cantik banget. Lihat isi dalamnya, ini full ya, mesis coklatnya saya beri. Ini sesuai selera teman-teman ya, mau banyak mau sedikit juga boleh. Ini enak banget rasanya, empuk, gurih, ada rasa manis. Manisnya pas ya teman-teman. Rasa buttercreamnya ini, rasa mocha enak banget. Kesukaan saya memang buttercream mocha ini. Ditambah lagi dengan mesis coklatnya, pas banget perpaduan rasanya. Dan rasa ekor dan kakinya ini krenyes-krenyes dan renyah gitu ya teman-teman, karena ini kan tipis ya kaki dan ekornya, jadi kalau digigit krenyes-krenyes renyah gitulah, enak banget, cocok banget. Memang ini untuk ide jualan ya teman-teman, apalagi kalau bawaan untuk acara lamaran, nikahan ya, seperti orang Betawi ya, memang ini sudah tradisi ya. Jujur sebenarnya saya nggak tega ya untuk makan roti buaya ini karena kelihatan cantik banget. Menurut saya cantik banget. Ini rotinya juga lembut ya teman-teman. Kelihatan ya lembut banget dari belahan rotinya, dan serat-serat rotinya juga di dalam. Cantik banget. Jadi kita nggak perlu beli ya, bisa kita buat sendiri, mudah juga buatnya, pemula pasti bisa, karena ini resepnya recommended banget ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Saya doakan untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share video saya. Semoga diberikan panjang umur, kesehatan, dan kesembuhan dari segala penyakitnya, kemudahan rezeki, dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.